wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin bertanya, di antara kalian siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Baik, semoga tetap semangat ya untuk hari ini, dan semoga selanjutnya kalian akan tetap seperti ini, tetap semangat dan terus masuk ditingkatkan ya. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang interaksi sosial. Masih ingat apa itu interaksi sosial? Masih. Interaksi sosial adalah hubungan antara orang per orang, antar kelompok manusia. Baik. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah satu, memahami konsep kelangkaan dan kebutuhan manusia. Yang kedua, kita menjelaskan konsep kelangkaan dan kebutuhan manusia. Yang ketiga, menganalisis kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nah, ada yang tahu apa itu kelangkaan? Nah, kelangkaan yaitu ketidakseimbangan antara kebutuhan dan keterbatasan alat pemuas kebutuhan. Sekarang Ibu memiliki video yang sudah ada di laptopnya masing-masing. Kalian silakan melihat video tersebut ya, disimak dengan baik. Nah, dari video yang tadi sudah dilihat, ada yang tahu tidak? Ada berapa jenis kebutuhan itu? Ya, Bu. Oke, Mbak, apa Mbak? Intensitas, sifat, waktu, penggunaan, subjek. Nah, tepat sekali. Ada 4 kebutuhan manusia yang dijelaskan di dalam video tersebut, yaitu 1, intensitas. Kebutuhan menurut intensitasnya ada yang namanya kebutuhan primer. Apa saja kebutuhan primer itu? Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok yang setiap hari biasanya kita memerlukannya. Contohnya adalah sandang, pangan, dan papan. Apa sandang itu? Sandang itu biasanya pakaian, air, seperti itu. Juga ada makanan pokok, itulah yang dinamakan pangan. Papan adalah tempat tinggal. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang merupakan kebutuhan pelengkap dari kebutuhan primer ya. Contoh dari kebutuhan sekunder itu apa saja? Seperti perabotan, lemari, radio, dan lain-lain. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan tersier, yang mana kebutuhan tersebut termasuk kebutuhan mewah, seperti mobil, rumah besar, dan lain-lain. Ada kebutuhan menurut sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani untuk kepuasan diri kita sendiri, dan kebutuhan rohani yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan menurut subjeknya terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok atau kolektif. Ada yang tahu tidak contoh dari kebutuhan kelompok
Silahkan. Kebutuhan menurut subjeknya terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok atau kolektif. Ada yang tahu tidak contoh dari kebutuhan kelompok atau kolektif? Silahkan, ada yang bisa menjawab? Mbak Ajija, silahkan Mbak Ajija. Saya Bu, contoh dari kebutuhan kelompok atau kolektif: jalan raya, rumah sakit, pos pasar. Baik, terima kasih Mbak Ajija. Jawabannya tepat sekali, yaitu ada jalan raya, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan lain-lain. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi, adakah yang mau ditanyakan? Betul. Tidak ada. Baik, terima kasih ya. Silahkan kalian buka bukunya di halaman 137. Di situ ada tugas kelompok ya. Kalian silahkan membuat kelompok bersama teman sebangkunya dan di belakangnya juga ya. Nanti setelah selesai kalian kumpulkan di depan sini di tempatnya Ibu ya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Ibu hanya ingin mengingatkan untuk pembelajaran materi selanjutnya adalah tentang kegiatan ekonomi. Jadi kalian harus membuka bukunya terlebih dahulu sebelum besok kita lanjut ke